Dan KPU Jawa Timur telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPU di wilayah kabupaten kota di seluruh wilayah Jawa Timur untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan di wilayah Jawa Timur sendiri terdapat sebanyak 19 daerah kabupaten kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Ya, untuk mengetahui sejauh mana KPU Jatim menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, kita telah terhubung dengan Ketua KPU Jawa Timur, Bapak Hoirul Anam. Selamat siang, Pak Hoirul. Selamat siang, Regina sama Silka. Baik, Pak Hoirul, sejauh mana KPU menerapkan protokol kesehatan untuk pilkada di Jawa Timur khususnya? Mengingat di Jawa Timur sendiri ini sudah ada 3 calon kepala daerah dan Ketua KPU Gresik yang positif COVID-19. Peraturan KPU nomor 6, nomor 10, dan terakhir dirubah sesuai dengan peraturan KPU nomor 13, kita tetap menyampaikan kepada seluruh para pihak, dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu maupun juga pemilih dan stakeholder untuk tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Kami juga berkoordinasi sangat aktif dengan kawan-kawan stakeholder, dengan pemerintah daerah maupun juga khususnya dengan kawan-kawan kepolisian untuk terus melakukan himbauan terhadap proses pelaksanaan pemilihan sesuai dengan protokol COVID-19. Kami juga ingin menyampaikan memang di Jawa Timur dari 42 bakal pasangan calon ada 4 bakal pasangan calon yang terpapar COVID-19 ya. Jadi ada di Surabaya, Sidoarjo, Trenggalek dan juga di Kabupaten Malang. Namun perkembangan sampai hari ini alhamdulillah dari 4 tersebut ini tinggal Kabupaten Malang yang masih belum selesai terkait terpapar COVID-nya. Baik Pak Hoirul, dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 ini yang revisi terbaru, KPU sendiri telah melarang konser musik dan kegiatan lainnya. Ini yang melibatkan massa untuk berkumpul dan berkerumun pada pemilihan kepala daerah. Dan juga bagaimana pengawasan serta koordinasi sejauh ini Pak yang telah dilakukan KPU beserta Bawaslu juga mungkin Polda Jatim dan berbagai pihak yang terkait untuk menyukseskan pilkada di 9 Desember mendatang Pak. Nomor 13 memang baru terbit tadi malam ya, hampir dini hari tadi kita baru menerima dan saat itu juga kita langsung menyampaikan kepada kawan-kawan di 19 kabupaten kota untuk langsung dan sesegera mungkin dalam waktu yang pertama menyampaikan kepada seluruh para pihak. Dalam hal ini adalah kepada LO, tim bakal pasangan calon ya, agar memenuhi terutama bahwa hari ini kita di 19 kabupaten kota sedang menyelenggarakan pengundian nomor urut ya. Jadi ini kemudian kita berharap dan kita minta betul agar regulasi yang ada di peraturan KPU 13 ini betul-betul bisa dilaksanakan, dipastikan bisa dilaksanakan. Kawan-kawan dari kepolisian juga, kawan-kawan Polda Jatim, kemarin kita juga sudah berkoordinasi dan kami berterima kasih kepada kawan-kawan kepolisian yang telah sangat aktif ya, proaktif bahkan untuk menyampaikan kepada seluruh para pihak agar memenuhi betul protokol kesehatan 19. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu di Provinsi Jawa Timur untuk juga ikut membantu dan mengaplikasikan terkait sanksi-sanksi. Kalau memang masih ditemukan pelanggaran, ini kawan-kawan Bawaslu bisa langsung memberikan sanksi. Dan alhamdulillah laporan sampai siang ini yang kami terima di 19 kabupaten kota hampir tidak ada ditemukan pengumpulan massa atau kerumunan massa atau juga arak-arakan dari bakal pasangan calon. Jadi kelihatannya semuanya sudah menaati apa yang sudah kita sampaikan. Baik, Pak Hoirul, tadi Anda juga menyampaikan mengenai sanksi yang akan diberikan. Nah, kira-kira sanksi seperti apa Pak yang akan diberikan? Dan juga satu lagi Pak, melihat masih tingginya angka kasus COVID-19 di Jawa Timur, apakah pelaksanaan tahapan pilkada akan tetap kita lanjutkan? Ya, sesuai dengan peraturan KPU ya memang sanksi yang pertama ini kita sampaikan adalah teguran tertulis ya, ini pertama. Tapi kalau kemudian teguran tertulis ini tidak
Timur tidak sampai ada pembubaran. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap menaati regulasi-regulasi yang sudah kita laksanakan. Baik, diharapkan semua elemen masyarakat juga pihak terkait ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan berbicara soal DPS Pak, pada wilayah kabupaten kota 19 yang nantinya akan mengikuti pilkada serentak di tahun 2020 ini untuk wilayah Jawa Timur. Ini apakah sudah beres, sudah tuntas dilaksanakan atau ada kendala tertentu Pak? Menetapkan di 19 kabupaten kota ada kurang lebih 18.600.000 pemilih yang sudah kita tetapkan, dan kami sejak tanggal 19 kemarin kita sudah mengumumkan di seluruh kelurahan terkait daftar pemilih sementara untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Selain proses-proses pengumuman, kami juga melaksanakan uji publik di setiap kabupaten kota sampai di tingkatan desa dan kelurahan. Uji publik ini kita mengundang kawan-kawan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan untuk memberikan input, memberikan masukan-masukan. Barangkali masih ditemukan pemilih yang TMS maupun pemilih yang memenuhi syarat tapi belum masuk dalam DPT. Jadi harapannya untuk Jawa Timur DPT kita nanti akan ke depan kita lakukan secara akurat dan komprehensif, dan semua pemilih yang memenuhi syarat bisa kita akomodir masuk dalam daftar pemilih tetap kita. Ya baik, terima kasih Pak Hoirul Anam, Ketua KPU Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang.